Media online Simak Jabar, menyimak informasi seputar Jawa Barat, aktual, tajam, dan berimbang. Cianjur Berita Simak Jabar, Rapat Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Gunung Pangrango, digelar di Balai Rapat Sanggabuana Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024. Dalam rapat kali ini diikuti oleh 3 kecamatan yaitu Kecamatan Cugenang, Kecamatan Warung Kondang, dan Kecamatan Gekbrong, dan pembahasannya yaitu mengenai pencegahan kebakaran hutan. Jumlah peserta dalam rapat 50 peserta dimulai dari perwakilan kepala desa. Tamu undangan yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Komandan Yon Armet 5, 105, Tarik Pancagiri, Komandan Batalion C Resimen 1 Pasukan Pelopor Cipanas, Komando Distrik Militer Cianjur, Polsek Pacet, Polsek Cugenang, Polsek Warung Kondang, Koramil Cipanas, Koramil Warung Kondang, Koramil Cugenang, Camat Cipanas, Camat Cugenang, Camat Warung Kondang, dan camat lainnya, BBTN GGP, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Bidang Teknis Konservasi, Kepala Bidang PTN Wilayah 1 Cianjur, Kepala Seksi PTN Wilayah 2, Kepala Resort Cibodas, Kepala Resort Mandalawangi, Kepala Resort Gunung Putri, Kepala Resort Sarongge, Kepala Resort Tegalega, Ketua Pokja Perizinan, Ketua Pokja Pengawetan dan Pemanfaatan, Ketua Pokja Perlindungan, dan lain seterusnya. Kegiatan hari ini namanya Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. Memang harapan kami ini difokuskan di kawasan kami di Taman Nasional Gunung Pangrango. Tujuannya pertama adalah silaturahmi tentunya antara kami di stakeholder dan masyarakat dan Pemda di dalam bagaimana melakukan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran yang terdiri dari pencegahan, kemudian juga pemadam kebakaran, dan juga kegiatan pasca penanganan kebakaran. Selain silaturahmi, kita juga mencoba membangun kesepahaman dengan para pihak stakeholder, ada Pemda, ada Polri, ada TNI, ada BPBD di sini, kemudian juga ada kepala-kepala desa terkait dengan pentingnya menjaga ekosistem TNGP dari bencana kebakaran hutan. Tentunya di sini di dalam proses penyamaan pemahaman ini tentunya kan kita ada berbagi informasi terkait dengan ketentuan terkait dengan teknik bagaimana penanganan kebakaran itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mencoba bagaimana membangun strategi untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan penanganan kebakaran, karena masyarakat menjadi penting buat kami khususnya di Balai Besar Taman Nasional Gunung Pangrango, karena masyarakat ini adalah pihak yang terkena dampak langsung dari kalau misalnya nanti ada kejadian kebakaran, dan juga mereka yang berpotensi langsung untuk mendukung kami bersama-sama menjaga kelestarian TNGP. Terus menurut dari TNGP sendiri tentang masalah kebakaran itu yang dipicu itu apa? Kalau kebakaran, kalau teorinya, teknisnya kebakaran itu dipicu dari 3 unsur, Pak. Ada selama ada bahan bakar, selama ada oksigen, dan selama ada panas, itu berkaitan dan salah satunya berlebih itu bisa menimbulkan kebakaran. Nah, sehingga kalau kami sebetulnya yang berpotensi untuk kejadian kebakaran ada kaitannya dengan kegiatan wisata alam. Karena rata-rata kalau di kami bentuknya karena hujan tropis itu kelembabannya cukup tinggi dan basah, sehingga kami melihat potensi kebakaran yang ada di kami tentunya itu terkait dengan kegiatan pendakian contohnya karena ini pendaki ini kan tentunya pada saat melakukan aktivitas pendakian ada juga aktivitas kecil meskipun memasak juga itu bisa berpotensi, sehingga kami untuk kebakaran hutan ini juga memfokuskan kepada pengaturan bagian pendaki sehingga mereka bisa bersama-sama mencegah kebakaran hutan. Kami ya Terus satu lagi Pak, saat sekarang ini kan pada musim hujan itu di daerah TNGP khususnya di alun-alun seperti itu ada kebanjiran, itu menurut TNGP bagaimana itu? Ya, itu sebetulnya kalau banjirnya tentunya itu ada posisi alam di atas ya. Bagaimana pada saat namanya hidrologi ada siklus namanya anomali, itu pada saat tertentu bisa 5 tahun bisa 10 tahun itu ada situasi pada saat dia maksimum curah hujannya maksimum. Nah itu kan kejadiannya di puncak. Memang kebetulan juga itu adanya di lokasi camping.
kami sebetulnya sudah berupaya untuk membatasi para pendaki itu agar menggunakan areal yang memang kita alokasikan untuk camping dengan memasang patok-patok, ada yang patok merah, ada yang patok hijau. Nah, kalau bisa sebetulnya kita berharap kalau untuk pengamanan pendaki, selama pendakinya tidak sadar tentunya akan susah. Kita semua sangat berharap dari komitmen dari pendaki itu sendiri. Apa yang menjadi pesan dari TNGP sendiri untuk Harapan kami sebetulnya, harapan kami para pendaki itu benar-benar mengikuti apa yang menjadi ketentuan dalam pendakian. Salah satunya yang penting adalah mereka mendaftarkan online resmi kepada kami sehingga mereka mendaki itu resmi sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, mematuhi apa yang sudah disampaikan di dalam paparan himbauan, termasuk membuang sampah. Kita ada istilah check in check out, itu artinya mendaftar sampah yang masuk dan sampah yang keluar. Itu harapannya sampah di atas itu bisa berkurang dan harapannya bisa tidak ada. Yang ketiga, mereka melakukan misalnya penempatan tenda untuk camping di tempat-tempat yang memang kita sediakan. Yang tadi kemarin air banjir itu, kalau misalnya memang mereka ditempatkan di tempat yang memang sudah disediakan, tidak akan terdampak sebetulnya, termasuk terhadap ekosistem ekologi di sana, terhadap tumbuhan, ada edelweissnya misalnya. Kalau pendakinya memang patuh terhadap lokasinya di area itu, insya Allah edelweissnya bisa kita nikmati sama-sama. Baik, Pak, ini kan desanya hanya beberapa ya. Ini termasuk kategori apa desa tersebut yang diundang untuk hari ini? Oh, desa ini sebetulnya desa semua di lingkup Cianjur. Semua Kabupaten Cianjur, karena memang ini rakor ini kami untuk saat ini fokusnya di wilayah Cianjur. Nanti misalnya kalau misalnya ada di ke depan, kita bisa mengajak kita kan ada 3 kabupaten, Bogor dan Sukabumi, kemudian bisa di provinsi. Ini tidak ada seleksi terhadap desanya, semua desa yang ada di Cianjur kita undang semua dalam rakor ini, yang tentunya berbatasan dengan kawasan TNGP, karena kami melihat desa-desa tersebut itu tadi berpotensi menjadi. Berapa kecamatan Pak yang hadir? Di sini kita ada 2 kecamatan ya, Pak. Kecamatan Cugenang sama Cipanas, Pacet ya, itu desa ya, desanya. Oh, kecamatan. Oh iya. Nah itu kecamatan yang dilibatkan di sini. Demikian reporter Wise, kameramen Ule, Simak Jabar, mengabarkan dari Sangga Buana Jalan Raya Cipanas Pacet Cianjur, Jawa Barat.